Ya, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jaka Pradana. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, ya, semester 5 dari program Sistem Informasi, dan berikut dengan NIM saya 0531471604. Baik, pada kesempatan kali ini kita dapat assignment tugas 3, ya, untuk mata kuliah program berbasis berangkat bergeraknya. Ya, untuk soal 3 ini kita mendapatkan tugas di bagian buatlah proyek baru untuk menampilkan data API dari nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, dari ambil API online dengan alamat API. API-nya sudah diberikan, ya. Nanti kita bisa langsung implement, ya. Kemudian buatlah tampilan aplikasi mobile tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom field, rank name, simbol price, USD di layar berikut. Oke, berarti kita diberikan tugas ada tombol replacement, ada juga di bagian ranking, ya, dari Bitcoin ini, ya, atau cryptocurrency, ya, dan kemudian ada detail harganya, ya, base dari market cap yang ada, ya. Terus tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code dalam bentuk file. Oke, baik, ya. Soal tugas 3 ini, ya, kita bisa langsung masuk di dalam Visual Studio Code kita, ya. Pertama-tama untuk tugas 3 ini kita membutuhkan satu project, ya, atau satu folder yang namanya, ya, di dalam tugas ini untuk membuat dari sebuah project, ya. Yang langkah yang harus dilakukan adalah kita bisa langsung klik di terminal di tugas 3, langsung kita create di npx. Kita buat foldernya dulu, ya, pertama-tama, ya. Kita langsung masukkan komen di bagian dalamnya, npx create straight create. Oke. React App, dan kemudian Crypto Tracker. Oke, dan kemudian nanti silakan di enter aja, nanti folder akan muncul, ya, seperti yang ada di, dan kebetulan saya sudah membuat foldernya agar mempersingkat waktu pengerjaan. Dan selepas itu nanti dari detailnya akan muncul di bagian source code, ya. Source code-nya dengan detail dari AppJS dan kemudian test dan indeks juga, dan kita perlu menambahkan satu file, ya. Nanti kita langsung buat file aja, crypto tracker. Kemudian saya sudah membuat, ya, dan kita langsung masuk ke pembahasan code-nya saja, ya. Oke, pertama-tama ada di bagian import konstanta, ya, dari file. File ini juga struktur filenya kita ada di app.js dan kemudian ada di crypto.js. Ini masuk adalah file utama yang tadi kita buat. Kemudian dari import juga atau konstanta, ya, yang perlu dilihat, kita lihat di sini untuk di bagian use rate, use effect, use ref, use callback, use state untuk menyimpan data point, status atau loading dari text search, dan kemudian use effect itu untuk menjalankan fetch API-nya dari komponen pertama yang kita buat, use ref untuk mengakses elemen canvas yang menggambarkan sparkle, ya, atau sparkle. Kebetulan di project saya ini saya tambahkan satu tampilan untuk sparkling, ya, sparkle bar, sorry. Dan kemudian untuk use callback untuk mencegah fungsi fetch dibuat ulang setiap di render. Fungsi-fungsi utama juga ada di bagian helper, ya. Untuk di bagian helper di sini adalah untuk menampilkan format pricing, ya, dari logikanya lebih dipermudah para pembacanya. Dan kemudian di function pack di sini adalah menampilkan angka-angka nilai plus atau minus, ya, dari otomatis tersebut. Dan kemudian di function market cap ini
mengkonversikan ya angka-angka yang lumayan besar jadi format singkat yang dan dapat mudah dibaca nanti. Dan kemudian kita langsung masuk ke bagian function Sparkle. Function Sparkle ini yang saya tambahkan ya. Nanti akan ada fluktuatif harga dan kita bisa lihat detail grafik ya yang menandakan di warna hijau dan juga merah ketika ada penurunan. Baik situ dan kemudian dari nilai PCIT presentasi yang diubah dijadikan sheet atau fungsi sinus juga. Terus menghasilkan juga 12 titik koordinat unik per koin ya. Dan grafik ini akan berbeda-beda tiap koin, konsisten setiap dari rendernya. Oke, berikut ini dari function sparkling ini. Langsung kemudian ke komponero atau masuk ke dalam fungsi ya. Fungsi utama di coin row-nya ya. Oke, fungsi utamanya, komponen utama kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah fungsi utama yang sama. Untuk coin row yang di atas adalah di bagian ini akan kita lihat minus atau plus, itu akan warna hijau dan juga warna merah. Dan kemudian komponen utama di bagian coin row ini ada di part opsi ada di part di cons coin ya. Di sini adalah untuk dari data API dan kemudian logging, dan ini adalah status pertama ya, dan kemudian ini adalah refresh, adalah status refreshnya, dan kemudian ini adalah teks untuk pencarian ya. Dan untuk fallback ya, ini fungsi fetch di API-nya, dan kemudian di bagian sini adalah untuk filter pencarian. Jika kosong, data akan menampilkan semuanya, dan jika kita mencari, data akan menunjukkan hasil apa yang cukup dicari. Dan kemudian ada di bagian bawah ada di total market cap. Ini adalah kalkulasi status bar ya, dari sini dari total seluruh market cap, dan kemudian total volume di 24 jam. Kemudian yang cons 2 ini adalah dominasi dari Bitcoin itu sendiri. Dan kita buat return, dan terakhir tambahan juga aku membuat di bagian styling ya. Oke, ini di bagian styling ya, yang kita bisa lihat ya, di bagian style format style ya. Jadi masing-masing background kali ini aku pilih warna hitam ya, dark hitam, jadi ya lebih kelihatan, untuk angkanya lebih kelihatan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung jalankan saja. Oke, setelah penjelasan tadi ya, langsung kita jalankan programnya. Langsung kita klik di bagian crypto tracker dan kemudian integrate terminal, dan kita klik npm start. Oke, ya, data sudah muncul ya di sini, detail-detail Sparkle tadi yang saya sebutkan, dan juga kita dapat rankingnya sesuai dengan kebutuhan ya. Atau kita bisa split on group saja ya, lebih mudah terlihat. Sorry, di sini ya. Kita juga di bagian di rank 1 ya, dan di sini juga kita bisa lihat ranknya juga, dan detail-detail currency dari kripto tersebut ya, Bitcoin, ETH, dan juga nilai-nilai yang tadi plus ataupun adanya kenaikan, atau ada penurunan. Di sini kita akan refreshment, di sini juga kita sudah bisa berjalan, dan kemudian kita baik di dalam search by, kita coba cari ada di bagian source ya, jadi dia akan memunculkan 2 source saja ya. Dan kemudian kalau kita klik BTC, kita akan keluar. Kita klik di bagian ETC, dia akan terlihat ya. Oke, baik, so far dari semua program berjalan ya dengan baik. Oke, mungkin itu saja untuk penyelesaian tugas 3 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.